Ia memerintahkan kepada para ksatria agar menangkap ogre. Dan bagi siapapun yang mampu mengalahkan ogre, maka dialah yang akan diutus. Shrek dan Donkey pun bertarung melawan para ksatria itu. Di momen itu, untuk pertama kalinya, Shrek mendapatkan dukungan dari para manusia, yang selama ini membencinya. Shrek pun merasa bahagia, hingga akhirnya para ksatria itu berhasil dikalahkannya. Para penjaga menodongkan panah ke arah Shrek. Tapi Lord Farquaad melarangnya. Dan pada akhirnya, Shrek dan Lord Farquaad membuat suatu kesepakatan. Lord Farquaad berjanji akan menormalisasikan para makhluk dongeng apabila Shrek mampu membawa Putri Fiona ke hadapannya. Setelah membuat kesepakatan dengan Lord Farquaad, Shrek dan Donkey pun melakukan perjalanan. Sepanjang perjalanan, Donkey tak henti-hentinya memanasi Shrek. Donkey menyuruh agar Shrek menyerang Lord Farquaad saja, daripada harus berhadapan dengan naga penunggu kastil. Tapi Shrek tidak memperdulikannya. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, sampailah mereka ke satu tempat. Tempat itu adalah gunung berapi. Di puncak gunung itu terdapat sebuah kastil. Sedangkan, untuk mencapai kastil itu, mereka harus mencapai sebuah jembatan, yang di bawahnya terdapat lautan lahar panas. Donkey awalnya merasa ketakutan, tapi Shrek memaksanya, hingga akhirnya, mereka pun berhasil menyeberangi jembatan itu. Tak lama kemudian, naga itu muncul dan menyerang mereka, hingga mereka terpisah. Shrek terlempar ke puncak kastil yang di dalamnya terdapat Putri Fiona. Sedangkan Donkey, tersudut dan hendak dimangsa oleh sang naga. Donkey tak henti-hentinya berbicara. Dan ternyata, sang naga menyukai celotehannya Donkey. Mengetahui hal itu, Donkey semakin menjadi-jadi. Ia terus-terusan menggombali sang naga, hingga naga itu luluh kepadanya. Putri Fiona yang mengetahui akan kedatangan seseorang yang hendak menolongnya, pura-pura tidur. Sebab, ia meyakini bahwa akan datang seorang laki-laki yang akan menolongnya. Laki-laki itu adalah cinta sejatinya, ia akan datang dengan mengendarai seekor kuda. Oleh sebab itu, Putri Fiona meminta kepada Shrek, agar momen keluarnya ia dari kastil ini, menjadi momen yang paling romantis. Shrek tak memperdulikan celotehannya Putri Fiona. Sebab, yang ia inginkan hanyalah, makhluk-makhluk dongeng itu pergi dari rumahnya. Shrek berkata, bahwa ia harus menyelamatkan Donkey, sang keledai yang selama ini menemaninya. Seketika itu juga, Putri Fiona merasa heran. Sebab, yang ia percayai selama ini, bahwa yang akan menyelamatkannya itu ialah, seorang ksatria berkuda. Dan ternyata, Donkey dan sang naga sedang bermesraan di sebuah ruangan. Shrek yang sedang mengendap-endap, ketahuan oleh sang naga. Ia hampir saja dimangsa oleh sang naga itu. Beruntung, ia masih bisa lolos. Sang naga terus mengejar mereka, disertai dengan semburan api yang keluar dari mulutnya. Shrek membuat jebakan, dengan melilitkan rantai pada naga tersebut. Hingga mereka hendak menyeberangi sebuah jembatan. Jembatan itu putus akibat kobaran api yang dihembuskan oleh sang naga. Beruntung mereka bertiga selamat. Dan sang naga terikat oleh rantai yang tadi dijadikan jebakan oleh Shrek. Setelah mereka bertiga selamat, Putri Fiona langsung meminta agar Shrek membuka helmnya. Awalnya Shrek tidak mau, tapi Putri Fiona terus memaksa. Ia mengatakan, siapapun orangnya yang telah berhasil menyelamatkannya, maka ia adalah cinta sejatinya. Mendengar hal itu, Shrek dan Donkey pun menjadi tertawa. Dan benar saja, setelah Shrek membuka helmnya, Putri Fiona menganggap bahwa, apa yang diucapkannya tadi, merupakan sebuah kekeliruan. Kemudian, Shrek menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan bersama Donkey, demi memenuhi permintaannya Lord Farquaad. I'll be waiting for him right here. Hey! Awalnya Putri Fiona menolak pulang bersama Shrek. Tapi Shrek memaksanya, dan akan segera membawanya ke Duloc. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah sungai. Dan Shrek memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di momen itu, Shrek dan Donkey tak henti-hentinya mengolok-olok Lord Farquaad. Sehingga, Putri Fiona merasa kesal. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Sedangkan matahari, sudah mulai terbenam. Fiona terlihat begitu cemas, ia meminta agar segera mencari tempat untuk menginap. Dan akhirnya mereka pun menemukan sebuah goa. Putri Fiona segera masuk ke dalam, sedangkan Shrek dan Donkey tidur di luar. Dalam percakapannya menjelang tidur, Shrek mengatakan bahwa ia akan tetap hidup sendirian di tengah hutan. Sebab di luar sana, orang-orang selalu salah menilainya.
Sehingga ia selalu dijadikan bahan bulian oleh orang-orang yang membencinya. Oleh sebab itulah, Shrek memutuskan untuk menutup diri dan hidup sendirian di tengah hutan. Dangki pun berusaha menghiburnya. Mereka berdua berbincang-bincang hingga tertidur pulas. Keesokan paginya, Putri Fiona membuatkan sarapan untuk mereka bertiga. Sebab, semalam ia mendengar percakapan antara Shrek dan Dangki. Oleh sebab itu, ia meyakini bahwa Shrek dan Dangki adalah makhluk baik-baik. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka sempat dihadang oleh Robin Hood dan kawan-kawan. Di momen itu, Shrek dan Dangki baru mengetahui bahwa Putri Fiona bukan hanya cantik, tapi ia juga pandai dengan keahlian ilmu bela dirinya. Sepanjang perjalanan, bunga-bunga cinta mulai bermekaran di hati mereka berdua. Shrek tak menyangka kalau di antara mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Hingga tak terasa, kerajaan Duloc sudah terlihat di depan mata. Mereka yang tak ingin momen ini cepat berlalu, mencari-cari alasan untuk menundanya. Sehingga, mereka memutuskan untuk menginap satu malam lagi. Pada saat sedang mesra-mesranya, mereka diganggu oleh Dangki. Dan seperti biasa, di saat matahari mulai terbenam, Putri Fiona segera memasuki ruangan tertutup, dan mengurung diri di dalamnya.